Ketika aku masih kecil, belum ada kursus berenang, tapi aku berhasil mempelajari sendiri dasar-dasarnya. Aku belajar bahwa aku akan baik-baik saja selama kepalaku tetap di atas permukaan air dan kakiku masih bisa menapak dasar. Menjelang akhir usia remaja, aku mendapat pekerjaan di Algonquin Resort di St. Andrews by the Sea di New Brunswick. Aku sering berenang di Cathy's Cove bersama rekan-rekan sekerjaku. Hatiku tenang karena di pantai ada seorang pengawas pantai. Aku selalu menjaga agar kepalaku di atas permukaan air, karena itulah kunciku. Kemudian, suatu hari kepalaku berada di bawah air. Aku tidak ingat apakah ketika itu aku lelah atau seorang perenang lain menyebabkan gelombang menerpa wajahku. Aku hanya ingat aku disergap kepanikan. Aku tidak bisa berteriak minta tolong, sedangkan si pengawas pantai tidak melihat bahwa aku sedang dalam masalah. Seorang teman menopangku sampai aku bisa mengendalikan diri lagi. Tapi sejak itu aku tak pernah berani masuk ke air dalam lagi. Kata orang, sifat bertolak belakang akan tertarik satu sama lain. Jadi aku tentu saja menikah dengan laki-laki yang tumbuh besar dengan berenang di danau setiap musim panas tiba. Dia bahkan seorang penyelam scuba. Dia berusaha mengajariku berenang, atau paling tidak mengapung. Namun, dia tidak berhasil. Jadi aku pun mengikuti kelas berenang bagi pemula di YMCA. Aku belajar mengapung dan mampu berenang cukup baik untuk bergabung dengan suamiku di kolam renang. Tapi, aku masih tidak mau memasuki danau dengan air yang gelap dan tidak terlihat dasarnya. Meskipun mendapat kata-kata dorongan dari teman-teman scuba suamiku, aku tetap berada dekat dengan tepi kolam dan dengan kepala di atas air. Ketika rasa percaya diriku melambung cukup tinggi sehingga berani berenang ke bagian tengah kolam, suamiku membelikan masker, snorkel, dan sirip. Aku lalu bisa membenamkan wajah ke dalam air dan bahkan belajar menyelam dengan gaya bebek dalam lingkungan aman kolam renang dengan dasar biru mantap dan tepian dekat denganku. Pada awal tahun 80-an, kami berlibur ke Kuba. Liburan yang sangat menyenangkan dan air hangat, tenang, serta dangkal tak jauh dari pantai benar-benar cocok untuk melakukan snorkeling. Ikan-ikannya sangat cantik dan aku bisa melihat dasar laut. Aku masih bisa menurunkan kaki dan berdiri seandainya air merembes memasuki masker atau snorkelku. Tempat peristirahatan itu menawarkan kursus scuba di kolam renang. Menyelam scuba adalah alasan mengapa suamiku setuju berlibur di Kuba. Dan aku tahu dia akan senang sekali jika aku mendaftarkan diri mengikuti kursus itu. Vladimir, si instruktur, laki-laki tampan. Sayangnya, dia tidak begitu fasih berbahasa Inggris selain mengucapkan no problem, alias tidak jadi masalah. Si penerjemah menjelaskan kepadaku betapa bagus dan aman peralatannya, dan sesudah itu, dia memintaku berenang di sepanjang kolam, kemudian kembali dengan mengenakan masker dan snorkel. Cukup mudah. Sesudah itu, aku harus mengenakan peralatan scuba. Penerjemah tadi memintaku berenang bersama Vladimir ke ujung kolam dan tetap berada di dekat dasar kolam. Sesampai di ujung kolam, dia menyuruhku mengisi maskerku dengan air, kemudian mengosongkannya di bawah permukaan air. Aku terkesiap. Aku memang tahu cara mengosongkan masker di bawah air dan pernah melakukannya. Tapi aku benci bila air masuk ke dalam maskerku. Ketika saatnya tiba, aku membiarkan maskerku terisi air, tapi tidak bisa mengosongkannya. Jadi, aku lalu menempatkan kepala di atas air, mengungkit bagian bawah masker, dan membiarkan airnya mengalir keluar. Setelah itu, aku membenamkan kepala kembali di air dengan masker yang sudah kosong. Aku dan Vladimir berenang kembali. Seandainya sebagian diriku ingin gagal mengikuti kursus pun, hal itu tak bakal terjadi. Vladimir mengangkat jempolnya dan berkata, "No problem, kau mau menyelam besok?" Aku menghela napas dalam-dalam dan silih berganti menatap Vladimir dan suamiku. Kemudian aku mengangguk. Keesokan paginya, aku mengenakan pakaian selam pendek dan mengarungi air menuju kapal. Sementara para laki-laki memasukkan peralatan ke dalamnya. Rasa cemas di perutku semakin bertambah sementara kapal berlayar makin jauh.
dan aku tidak bisa melihat daratan lagi. Sementara Vladimir membantuku mengenakan peralatan, suamiku menanyakan sabuk pemberatku. Tapi ternyata benda itu tidak tersedia. Bahkan tak satu pun yang bisa dimasukkan ke saku pelampung. Tidak apa-apa, pikirku. Namun, Vladimir membuyarkan harapanku untuk menangguhkan kegiatan itu sambil berucap no problem. Sementara dia memutarkan musik dan membantuku duduk di pagar kapal yang naik turun bersama ombak. Aku duduk dengan ragu sambil memegangi masker dan korong mulutku. Sementara tangan yang satu lagi menahan tali di belakang kepalaku. Setelah itu, aku menarik napas dalam-dalam dan bergulir ke belakang menceburkan diri ke dalam air. Tubuhku terbenam, namun langsung muncul ke permukaan kembali bak sumbat gabus. Maskerku masih terpasang di tempat dan aku bisa bernapas melalui regulator. Masih lumayan. Suamiku turun bersama para penyelam lain dan menghilang. Vladimir memberiku isyarat untuk turun juga, tapi daya apung pakaian selam itu membuat hal itu mustahil dilakukan tanpa pemberat. Karena tidak mudah menyerah begitu saja, Vladimir menyelam dan kembali membawa sepotong terumbu otak bulat yang diselipkannya dilekukan lengan kiriku. Dia membuat isyarat semua beres berbentuk lingkaran dengan menggunakan jempol dan jari telunjuknya. Aku membalas isyarat semua beres tadi. Dia lalu menggandeng tanganku dan kami pun turun ke dunia lain. Aku melihat aneka ragam ikan berenang bersama kami dan karang berbentuk kipas bergoyang melambai-lambai terbawa arus. Aku bisa menengadah dan melihat kapal atau melihat ke bawah dan melihat dasar laut. Tak lama kemudian, aku menyadari bahwa jantungku tidak berdebar kencang lagi, sedangkan perutku juga sudah tidak melilit. Aku lalu melonggarkan genggamanku di tangan Vladimir. Saat itulah aku sadar bahwa bukan airlah yang selama ini kutakuti aku, takut kalau-kalau tidak bisa bernapas. Dengan mengenakan peralatan scuba, aku mampu bernapas di bawah air. Saat menceburkan diri ke laut pada hari itu, rasa takjub menggantikan rasa takutku. Dan lahirlah kebulatan tekad. Pada bulan Desember 1986, beberapa bulan sesudah ulang tahunku ke-39, aku menjadi penyelam perairan terbuka bersertifikat di air dingin Teluk Fundi. Aku telah menikmati keindahan Great Barrier Reef, menyelam menelusuri bangkai kapal, dan takjub melihat kedalaman Great Blue Hole di Belize. Di bawah air terdapat dunia menakjubkan, dan sekarang semua itu tersedia bagi kau. Setelah mengikuti perjalanan yang penuh tantangan dan pengalaman dalam mengatasi ketakutan akan air, disadari bahwa tidak ada yang mustahil jika kita berani menghadapi rasa takut dan menantang diri untuk berkembang. Air yang dahulu menjadi sumber ketakutan, kini telah menjadi teman setia dalam petualangan hidup. Sebagai Alexander Vladimirovich Popov pernah katakan, air adalah sahabat kita. Kita tidak perlu melawan air, kita cukup ikut merasakan aliran yang sama dengannya, dan air itu akan membantu kita bergerak. Jadi, mari kita semua berani menghadapi rasa takut kita, dan bersama-sama kita akan menemukan bahwa di balik ketakutan itu terbentang keindahan dan kesempatan yang tak terbatas. Jangan pernah ragu untuk memulai perjalanan Anda, karena seperti yang dialami, di balik ketakutan itu terdapat dunia yang menakjubkan menanti untuk dijelajahi. Jika Anda menemukan cerita ini menginspirasi atau memiliki pengalaman serupa, saya sangat ingin mendengarnya di bagian komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dapat merasakan keajaiban yang sama dengan yang dirasakan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.